Masih dalam edisi spesial menyambut Hari Pendidikan Nasional, kali ini kita tampilkan seorang Bapak dosen dari Bandung, inilah Bapak Fahri. Pesan saya saat ini, kalau boleh milih, saya lebih milih bicara di depan 500 orang mahasiswa ketimbang segelintir orang di sini yang harus ketawa. Ternyata nervous juga, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Selamat malam Pak Fahri, Pak dosen gaul sekali. Selamat malam. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Bapak dosen gaul. Kalau boleh saya tahu, Bapak mengajar apa, di mana? Saya mengajar komunikasi di Politeknik LP3 Bandung. Oh, dia ngajarin BlackBerry, Facebook. Itu bagiannya, itu bagiannya. Itu. Ya. Sekali lagi inilah Bapak dosen Fahri dari Bandung, kita beri tepuk tangannya meriah. Oke, selamat malam semuanya. Nggak nyangka ya ini kayak dosen kayak gini ya penampilannya. Ya udah biasa sih, soalnya dulu juga waktu pertama kali saya jadi dosen, saya biasa kan kita kumpul-kumpul sama teman kuliah kan, saya datang lagi kampus. Udah gitu saya ketemu sama dosen saya yang dulu. Udah gitu dia nanya, kamu jadi apa sekarang? Jadi dosen Pak. Hah? Ketemu lagi sama teman-teman, kamu jadi apa sekarang? Jadi dosen. Ini kenapa ya? Terus saya pikir-pikir, kenapa kok mereka kok mimik wajahnya kok kayaknya nggak ada yang enak untuk dilihat. Setelah dipikir-pikir lagi, saya baru nyadar, oh iyalah mimik wajah mereka wajar aja kayak gitu. Orang saya 7 tahun kok kuliahnya, ya iyalah mereka jadi bingung, kok bisa jadi dosen 7 tahun kuliah. Makanya dari itu, buat kalian semua yang misalkan di sini, ada mahasiswa di sini? Kalau punya cita-cita jangan pernah takut untuk raih cita-cita lah. Pokoknya apapun cita-citanya kejar, 7 tahun kuliah juga bisa kok saya jadi dosen, bisa kok saya jadi orang yang sok pintar depan mahasiswa yang lainnya. Ya nggak? Berhubung temanya pendidikan nasional, saya pengen bicara satu hal. Saya pengen membuat sebuah statement, ini buat kalian-kalian mumpung mahasiswa semua ya, bahwa sebenarnya sistem pendidikan nasional di kita itu luar biasa. Kalian harus bangga, kalian bisa menjadi mahasiswa Indonesia. Kalau mau tanya Om itu, Om dari mana Om? Ya, wih bisa bahasa Indonesia loh, kaget. Dari mana Om? Saya dari Salatiga. Dari Salatiga, luar biasa, kirain saya dari Salatiga, Jawa. Oke. Maka dari itu, hargailah guru kalian, hargailah dosen kalian. Belajar fisika nggak? Ada yang sekarang kuliah jurusan fisika nggak? Nah, kalau kata saya tuh ya, ini mengganjalnya kenapa? Kalau kata saya tuh fisika itu mata pelajaran paling geje. Kenapa geje? Soalnya kita disuruh ngitung kecepatan suara. Gimana cara ngitungnya? Pakai kalkulator, ada orang yang ngomong, wah berapa nih suaranya pakai kalkulator? Gimana coba? Kan kece banget. Udah gitu ada kita harus berat benda berapa, udah gitu kecepatan bendanya berapa, udah gitu kita harus ngitung. Kalau ada benda yang jatuh, itu kita jangan ngitung beratnya, kita hindarin, kena timpuk ntarnya. Terakhir, berkreasilah terus dosen dan guru Indonesia. Terima kasih. Bapak dosen Fahri ternyata telah menunjukkan bagaimana stand up comedy itu bisa dilakukan oleh semua orang. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Fahri, dosen dari Bandung. Open Mic Metro TV masih edisi spesial memperingati Hari Pendidikan Nasional. Kali ini kita tampilkan seorang dosen, seorang pengajar, tetapi juga dikenal sebagai seorang penulis yang terkenal. Inilah Bapak Anto Lupus. Ketika saya diminta untuk open mic, ada satu hal yang saya pikirkan. Bertahun-tahun saya bekerja untuk televisi, baru kali ini saya stres dan baru kali ini saya deg-degan. Pak dosen? Ya, sudah pernah mencoba open mic atau stand up comedy sebelumnya? Alhamdulillah belum. Oh. Pak Anto mengajar di mana kalau bisa? Saya mengajar di Universitas Mercu Buana sama di BSI. Bidangnya Pak? Sinematografi sama new media. Oh begitu. Oke, kita beri tepuk tangannya meriah untuk Pak dosen Anto Lupus. Ya. Terima kasih. Saya buka jaketnya biar kelihatan agak nyaman. Bukan itu sih, belakangnya hitam, nanti saya cuma kepalanya doang yang kelihatan. Ternyata baru sekarang saya sadarin, saya udah ngajar tahunan, terus sampai di sini, ternyata deg-degan juga gitu loh untuk ikutin di acara open mic. Saya bilang, tanya sama Om Ramon,
ini saya harus ngomong gini dan saya nggak pernah open mic loh ya. Saya tanya teman-teman, tolong dong kasih bahan, apa aja bahan gitu, terserah. Wah mulai pede dong, saya tanya sama Hilman yang bikin Lupus, saya Boim, teman-teman Raditya Dika, saya Twitter semua, tolong kasih bahan. Semakin banyak bahan, semakin tenang saya. Dan semakin nggak ngerti saya harus ngomong apa. Saya ngajarnya adalah ngajar film, salah satu ngajar film. Dan saya bilang sama mahasiswa saya, dan saya juga alhamdulillah saya udah 23 tahun kerja di TV jadi sutradara film dan penulis skenario. Saya bilang menulis cerita itu lebih baik. Gitu loh. Jadi bikin cerita lucu, teman-teman bikin cerita lucu kan gampang ya. Wah, tinggal ngetik ya, terserah mau ketawa apa enggak, bodo amat gitu kan gitu loh. Jadi saya bikin teman-teman dan ternyata responnya banyak kan ya, sampai berapa ratus eksemplar buku teman-teman di Lupus sampai berapa eksemplar dan ternyata menarik gitu loh. Terus saya lihat lagi dan mereka ketawa semua gitu loh. Saya coba dong di kelas gitu loh. Mereka ketawa. Saya ngomong semua dan ketawa dan saya yakin di sini saya agak deg-degan. Kenapa? Kalau di kelas saya berani, yakin saya gitu. Kenapa? Karena mereka tertawa karena takut nilai. Gitu. Mahasiswa saya kan gitu kalau bilang, wah kamu nggak ketawa, kenapa? Ketawa apa tadi? Misalnya gitu kan gitu. Jadi udah itu biasa gitu kan. Bahkan ada yang nggak masuk pun saya tidur malam-malam jam 2 pagi saya di SMS gitu kan. Tet gitu. Kling. Aduh siapa sih? Saya lihat namanya Anissa. Ngapain saya buka? Cuman tulisan WK. Ini apaan gitu loh. Terus saya tanya sama teman saya, besoknya saya datang, Nis maksudnya apa? Enggak Pak, beneran Pak, saya ketawanya udah saya SMS loh Pak, kata gitu. Itu ya hebat lah itu loh mahasiswa ya, saya bingung juga nggak ngerti ya. Terus saya bilang juga ketika saya ngajar gitu loh, ada banyak pertanyaan kepada saya, Mas kenapa sih film Indonesia itu kok banyak sekarang laku film horor? Sementara saya tukang bikin film kan, wah ngarang itu, yang namanya dosen kan isinya cuma ngarang tok ya. Gitu loh, jadi mahasiswa dibohongin aja nggak ngerti. Kan gitu. Saya bilang sama mahasiswa saya, kamu tuh anak muda semua kan, gitu. Anak muda, senang sama itu apalagi yang buat pacaran gitu loh. Kalau nonton di bioskop, nonton film. Nonton apanya? Ya ceritanya Pak, bohong. Nonton ininya Pak, mau pemainnya, bohong. Kamu semua tuh nyari gelapnya kok. Udah, lihat apa yang dicari coba? Terus makanya saya bilang sama mahasiswa saya, udah kalau kalian jadi sutradara, kalian jadi penulis skenario, bikin film horor. Kenapa? Karena semuanya adegan pasti malam. Ketika adegan malam sampai bioskop gelap kan gitu. Dan semua yang nonton pasti banyak nonton film itu, gue bilang. Terus saya bilang sama mahasiswa saya, terus Pak, apakah benar film horor itu laku keras? Buktiin aja sekarang, coba di bioskop-bioskop, pasti film horor itu. Banyak yang nonton itu, termasuk saya. Ya karena saya juga nyari gelapnya. Shh, jangan bilang-bilang, maaf Ma. Terus ya itu. Ya gitu deh. Udah ya Om ya, udah gak kuat. Ternyata susah ya Om. Sumpah. Terima kasih, ini kesempatan pertama saya dan luar biasa menurut saya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak dosen Anto Lupus. Dan edisi spesial memperingati Hari Pendidikan Nasional ini saya yakin banyak yang nonton. Karena semua dosen yang saya tampilkan di sini pasti menentukan kepada mahasiswanya bahwa ini tontonan wajib. Tapi yakin. Setelah itu jangan nonton lagi karena kamu akan lihat yang lebih lucu dari dosenmu. Bapak dosen Anto Lupus.